أولم يروا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من Insyaallah. فوقهم Alhamdulillah. ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد Mas siapa? Salhan. Sahih, Mas? Namanya Mas Salhan? Iya, Ustaz. Mas Akrom. Sambil nunggu beberapa teman yang lain. Mas Raihan. Ini yang sampai saat ini masih online, rata-rata dari luar Jawa ya? Saya Jawa Timur, Ustaz. Oh, Jawa Timur. Mas Zufar, mana aslinya Mas Zufar? Ustaz, saya sama Sulaiman, Ustaz. Sulaiman, Dat. Oh, Sulaiman. Mas Fadli, mana aslinya? sama kayak Salhan, Jawa Timur, tapi beda daerah. Oh iya. Mas Rehan dari Papua ini. Mas Zidan, mana videonya? Nah, ini kan kelihatan. Mas Akrom. Mas Akrom Zaidan. Kalau ini Zidan. Ada Mas Zaidan dan Mas Zidan. Baik, teman-teman. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebelumnya Ustadz menyampaikan permohonan maaf ke antum semua. Sampai harus mengulangi. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita syukuri karena bagaimanapun juga kemajuan teknologi ini satu kenikmatan. Zaman Ustadz kecil dulu tidak terbayang dengan jarak yang terpisah-pisah lumayan jauh bisa ketemu di satu forum tatap muka seperti ini, nggak terbayang. Alhamdulillah zaman sekarang ini perkembangan teknologi dari daerah masing-masing yang terpencar-pencar, ada dari Papua, dari Jawa Timur, dari Sleman, bisa berkumpul dalam satu ruang meeting meskipun ruangannya ruangan online. Jadi ini saat posisi di pondok ya, mungkin terdengar lumayan ramai, teman-teman yang lain sedang pada badminton, ada yang pingpong dan lain sebagainya. Cek suara dulu, yang dengar suara saya dengan jelas, angkat tangannya, angkat jempolnya. Yang dengar dengan jelas, alhamdulillah. Nabda darsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nabi khairi alhamdulillah. Insyaallah sanabda darsana fi hadzal nahar nata'allamu ma'an al-maddah al-lughah al-arabiyyah. Kita akan bareng-bareng belajar ya bahasa Arab. Bahasa yang bagi seorang muslim harus dipelajari. Kita tertuntut untuk menguasai, memahami
bahasa Arab ini. Kenapa? Karena sebagai seorang muslim, tuntunan hidup kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah tersajikan dalam bahasa Arab, Mas. Kalau kita kemudian ke depan bercita-cita, memiliki satu mimpi untuk menjadi orang yang paham, menguasai, ya, memahami secara detail agama Islam ini, mau tidak bisa ditawar-tawar, kita harus belajar bahasa Arab sebagai kunci. Ya, bahasa Arab itu kunci, miftah untuk membuka, kalau kita ibaratkan ya, untuk membuka gudang keilmuan Islam. Yang pertama tentu kita ingin memahami Al-Quran. Kita semua di halaqah Al-Quran berjuang menghafal, hafal juz 30, hafal juz 29. Nah, jangan sampai kita hanya sekedar menghafal teks tanpa memahami maksudnya apa. Jangan sampai. Maka kunci untuk memahami adalah bahasa Arab ini. Sekali lagi Ustaz tekankan, belajar bahasa, modal paling dasar, paling penting, yang paling utama, paling awal adalah carilah kosakata atau mufradat sebanyak-banyaknya dan cari tahu artinya. Ustaz katakan, jangan mencukupkan diri hanya dengan yang di kitab. Jangan mencukupkan diri hanya dengan pelajaran bahasa Arab di kelas yang hanya sepekan sekali. Itu sangat kurang. Sangat kurang. Jadi kalau antum memang benar-benar punya keinginan kuat untuk bisa bahasa Arab, antum harus punya rasa penasaran yang besar. Rasa ingin tahu yang besar. Dan aktif mencari tahu. Aktif. Bukan pasif, hanya nunggu diberikan ustadznya, tidak. Maksud Ustaz gini, antum dalam aktivitas sehari-hari ketemu sebagai contoh piring, muncul rasa ingin tahu ini bahasa Arabnya apa. Kemudian dicari tahu. Ketemu sendok, ini bahasa Arabnya apa, kemudian dicari tahu. Rumah, pintu, jendela, dinding, halaman, rumput, setiap ketemu segala sesuatu harus ada rasa penasaran, rasa ingin tahu. Ya. Ini bahasa Arabnya apa? Itu modal paling penting. Modal yang paling pertama. Fahimtum? Nah, maka pelajaran bahasa Arab ini penekanan paling utamanya adalah ya ini, penguasaan mufradat-mufradat, contoh-contoh kalimat, dan sedikit menyenggol ke kaidah-kaidah nahwu, kaidah kebahasaan. Tapi sedikit. Karena penguasaan bahasa itu penggabungan antara penguasaan kaidah dan kosakata yang banyak. Baik, insyaallah kita segera masuk ke muqarrar atau kitab pegangan kita. Saya share terlebih dahulu. Baik. Nuwasil ma qad qara'na fil barihah ayyuhal ikhwah. Wasalna ilal wihdah al-khamisata asyrah. Bagian ke khamisata asyrah, 15. Nah, sebelum saya lanjut, penting mengasah kemampuan bahasa itu jangan sampai kita takut ngomong. Gara-gara takut salah. La takhaf wa la tahzan. Hawil, ya, awid nafsaka an tatakallam bil arabiyyah. Walau kana khata'an fil bidayah ma fi mushkilah. Al-muhim nata'allam
summa nata'allam, summa nata'allam. Belajar lagi, belajar terus, ya kan? Yang penting seperti itu. Taib, nutarjim hadzal hiwar jama'atan ayyuhal ikhwah. Al-hiwarul awal. Unzur. Coba yang di rumah ada kitab, angkat kitabnya. Tayyib, Mas Akram, Mas Fadli. Ainal akharun, man indahu kitab? Fal yaftah kitabahu. Wa man lam yakun ma'ahu kitab, yang enggak ada kitab di rumah, ya. Lahidhu ila syashah. Lihat ke layar zoomnya, ke screen-nya ini, kitabnya share PDF-nya. Kita artikan, antum catat artinya. Setiap ketemu yang tidak tahu artinya, uktub ma'nahu. Mata wajadtum ayyal mufradat lam ta'rifu ma'naha faktub. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Catatan, tulisan adalah alat penangkapnya. Jadi ilmu itu harus ditangkap dengan tulisan, dicatat. Baik, nanti ketika kita nerjemahkan, kalau Ustaz tanya, siapapun segera jawab dan aktifkan audio. Masih ya syabab, fahimtum? Tayyib, unzur huna al-hiwar bainal ibnu wal ab. Ma makna ibnu? Ibnun? Anak. Ayo laki-laki. Anak laki-laki, benar. Al-ab atau abun? Bapak. Bapak. Ayah. Abun itu ayah. Kalau ayahku gimana? Abi. Ayahmu laki-laki? Bukan. Abuka. Nah, harus memberikan itu. Abun. Abi. Abuka. Abuki dan lain sebagainya. Baik, unzur jayidan. Kam aidan fil islami ya abi? Kam. Ini kalimat tanya yang sangat sering dipakai. Kam. Ma'nahu. Mada? Mas Hiroshi? Coba kam aidan fil islami. Coba artikan. Salah nggak dimarahi. Jangan takut. Latihan. Berapa? Aid itu apa? Yaumul Aid itu apa? Hari raya. Sahih, ahsanta. Dalam Islam, Berapa wahai ayahku. hari raya di dalam Islam, wahai ayahku? Ya, jelas semua ya. Untuk kita terjemahkan bebas. Ada berapa hari rayakah di dalam Islam, wahai ayah? Jadi kita nerjemahkan itu nggak harus letterlock. Berapa hari raya dalam Islam, wahai ayah? Ya, bisa kita kemudian modifikasi kata-katanya yang lebih pas. Ada berapakah hari raya di dalam Islam, wahai ayah? Fil Islami aidani. Mas Umair. Tarjim ya Mas Umair. Fil Islami aidani. Di dalam Islam ada 2 hari raya. Thayyib, barakallahu fikum. Aidun 1 hari raya, aidani 2 hari raya. Jamaknya a'yad. Sama kayak ya kitabun 1 kitab, kitabani 2 kitab, kutubun banyak kitab. Idul Fitri wa Idul Adha.
yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Mas Zufar, mata yakunu Idul Fitri? Mas Zufar, Oh, mata, apa artinya mata? kapan? Kapan? Kapan terjadinya Idul Fitri? Baik. Bagus. Kapankah terjadinya Idul Fitri? Saya geser dulu coba. Ini siapa lagi? Mas Arkanullah. Ba'da syahri Ramadan fil yaumil awwali min Syawal. Artikan Mas Arkanullah, tarjim. Ba'da. Setelah pada walidat Ba'da syahri Ramadan. setelah bulan Ramadan. Fil yaumil awwali min Syawal. Di hari awal bulan Syawal. Di hari pertama min Syawal. Dari pertama dari Syawal. Barakallahu fiikum. Di setelah bulan Ramadan, di hari pertama dari bulan Syawal. Mas Farel Abiyu. Ya Mas, kita pelajaran bahasa Arab, pelajaran interaktif, harus aktif berbicara. Madza na'malu fi yaumil 'idi? Madza na'malu fi yaumil 'idi? Ya Mas Farel, coba artikan, jangan takut. Madza, apa yang? Amal? Na'mal. Apa amalan? Amila ya'malu. Itu artinya mengerjakan. Nah, kalau makin na'malu gimana artinya? Apa yang kita kerjakan di hari Id. Ya, barakallahu fikum. Apa yang kita kerjakan di hari Id, di hari raya. Nah, ini ada ilmu seperti ini, antum harus pahami. Na'mal, kita. Ini subjeknya kita. Kalau makin na itu ya. Kalau belajar fi'il kata kerja kan mufradatnya ya dhahaba yadhabu. Pergi artinya kan. Yadhabu itu dia pergi. Adhabu saya pergi. Nadhabu kita pergi. Tadhabu kamu pergi. Sudah pernah belajar seperti itu? Membeda-bedakan tasrif. Perbedaannya nanti antara kalau yang mengerjakan adalah saya. Yang mengerjakan kita. Yang mengerjakan adalah dia laki-laki. Yang mengerjakan dia perempuan. Dan nanti beda berubah-ubah di awalnya ini. Ini makin artinya kita. Na'malu. Apa yang kita kerjakan di hari raya. Ayah menjawab. Mas Solhah. Coba nanti diartikan ya. Nu'ti zakatal fitri lil fuqara. Nu'ti. Dari kata a'to yu'ti. Tapi ini makin nun. Nu'ti. Berarti kita. Ya Mas Solhah. Dicoba artikan. Salah tidak menjadi masalah. Nu'ti zakatal fitri lil fuqara. Nu'ti artinya apa? Zakatal fitri apa? Lil fuqara. Fuqara itu apa? Saya Salhan Ustaz. Salhan. Kita zakat. Fitri.
kita zakat di hari fitri. Kurang apa? Coba Mas Rafif. Tolhah. Ya Mas Rafif, coba artikan. Nu'ti zakatal fitri lil fuqara. A'to yu'ti itu artinya memberikan. Kalau nu'ti berarti kami memberikan. ya, atau kita. Kita memberikan zakat fitri untuk zakat fitri. Kalau orang Indonesia nyebutnya zakat apa? Zakat fitrah ya kan? Oh iya. Untuk fuqara itu siapa? Fuqara untuk siapa yang tahu artinya fuqara? Langsung jawab saja. Orang fakir. Nah, orang yang fakir. Ini bentuk jamak. Jamak itu yang artinya banyak atau plural kalau bahasa Inggrisnya. Kalau satu orang fakir, fakirun. Dua orang fakir, fakironi. Fuqara itu orang-orang fakir. Jadi kita memberi zakat fitrah kepada orang-orang fakir. Yang belum tahu sebelumnya, catat. Jadi tambahan ilmu. Jadi pastikan setelah pembelajaran itu ilmu kita tambah. Jangan sampai antara pas baru mau mulai pelajaran tadi, sama pas selesai, masih sama saja tidak ada perkembangan apa-apa, jangan sampai. Tambah ilmu, tambah pengetahuan, ada tambahan ilmu yang diketahui. Wa ma zakatul fitri. Mas Rehan Papua. Dulu halaqah Al-Quran sama Ustadz ini sering terlambat nih. Mana Mas Rehan videonya? Ya, nu'ti wa ma zakatul fitri. Cek, halo Mas Rehan. Tersambung dengan kita apa tidak? Mas Salman 8A2. Iya, Dad. Nah, coba artikan ya. Wa ma zakatul fitri. Wa ma zakatul fitri. Jadi kan setelah ayat. Dan apa itu zakat fitrah? Apa itu zakat fitrah? Berarti ma artinya itu pertanyaan apa? Apa? Kata tanya itu harus tahu semua dalam bahasa Arab. Dan apa itu zakat fitrah? Bagus, sudah benar. Kalau bahasa Inggris kan ada 5W 1H. What, when, where, who, sama how, ya kan? Dalam bahasa Arab, antum ada ma atau madza, artinya apa? Coba. Ma atau madza artinya apa? Apa dan apa yang. Ditanya malah gantian nanya. Artinya apa? Ma artinya apa? Ya, artinya apa? Terus man artinya siapa? Nah, siapapun boleh jawab ya. Hidupkan audionya biar suasana pembelajaran itu interaktif. Aktif berbicara, aktif berpartisipasi. Man siapa? Mata artinya Kapan? Nah, tayyib. Aina. Di mana? Kam. Berapa? Hal. Bagaimana?
Kaifa. Hal itu Apakah, apa? Hal. Apakah? Nah, apakah? Kaifa. Bagaimana? Bagaimana? Kata-kata tanya seperti ini antum harus sudah mengetahui semua. Kita lanjutkan. Wa ma zakatul fitri. Apa itu zakat fitrah? Sa'un min ta'amin an kulli syakhsin. Sudah pernah belajar fikihnya sampai bab zakat? So' apa artinya? Satu so'. Itu takaran zakat fitrah itu loh Mas. Satu so'. Satu so' itu 4 mud. Satu mud itu satu cakupan. Pakai 2 tangan seperti ini. Satu mud. Jadi kalau satu so' artinya 4 mud. Tapi kalau dikonversikan ke orang Indonesia biasanya pakai kilogram ya. Kurang lebihnya meskipun nanti ada perbedaan 2,5 kilogram. So'on min to'amin. Satu so' dari jenis makanan pokok. Jadi zakat fitrah itu dari jenis makanan pokok. Kalau di kita pakai beras. Kalau di yang makanan pokoknya gandum, pakai gandum. Jagung, pakai jagung. Ya. An kulli syakhsin. An kulli syakhsin. Dari setiap syakhsun itu apa? Syakhsun dari setiap jiwa. Setiap orang. Jadi bukan satu keluarga yang ngeluarin satu saja, tidak. Satu keluarga di situ ada ayah, ibu, 5 anak, berarti semuanya masing-masing mengeluarkan zakat fitrah 1 so' dari makanan pokok. Tentum. Wa madza naf'alu ba'da dzalik. Jadi ini tadi sudah tahu artinya ya. So' artinya apa? Ya sok gitu, satu takaran zakat itu. Min to'amin. To'am artinya apa? Enggak ada yang Jenis jawab. makanan pokok, Ustaz. Jenis makanan pokok. Kulli artinya apa? Setiap. Syakhsun artinya apa? Syakhsun. Jiwa. Nah, seperti itu. Jadi antum tahu arti perkataannya, kemudian bisa menerjemahkan. Wa madza naf'alu ba'da dzalik. Naf'alu ini sama na'malu ini artinya kurang lebih sama. Na'malu sama naf'alu. Dan apa yang kita kerjakan ba'da dzalik setelah itu. Ba'da setelah dzalika itu. Ba'da dzalik setelah itu. Nah, ini nusolli sholatal idi wa nazurul ahla wal asdiqa. Ini yang belum sempat ditanya tadi. Nah, Mas Fartin belum sempat. Mas Fartin. Aina anta, Mas Fartin. Coba terjemahkan. Jarrib an tutarjim. Nusolli sholatal idi. Kita sholat id. Wa nazurul ahla wal asdiqa. Kalau ada wa berarti artinya dan. Dan. Zara yazuru ziyaratan. Apa artinya? Zara yazuru. Ini makin na berarti artinya kita. Kita sholat id. Dan kemudian kita ziarah. Apa artinya ziarah? Mengunjungi. Nah, mengunjungi. Zara yazuru itu mengunjungi. Mengunjungi al-ahla. Ahlun. Apa artinya ahlun? Ahlun. Wa ala alihi wa ahlihi. Biasanya kan gitu. Kalau baca sholawat itu. Tangga.
keluarga, Mas. Ahlun itu keluarga. Wa nazurul ahla wal asdiqa, dan asdiqa dari kata sodiqun. Bentuk mufradnya sodiq, ya, kemudian jamaknya asdiqa. Dan kita mengunjungi keluarga dan teman-teman. Ya. Asdiqa itu dari kata sodiq. Sodiq artinya teman. Ustaz, kalau misalnya diartikan kerabat, bisa nggak? Kalau misalnya diartikan kerabat? Bisa. Diartikan sebagai kerabat. Ahlun ini kan? Bisa, kerabat. Asdiqai. Maksud saya asdiqai. Bukan, asdiqa itu bukan kerabat. Kalau aqriba, kerabat. Kerabat itu kan keluarga. Kalau asdiqa itu yang teman-teman. Syukran. Wa mata yakunu Idul Adha, tidak terasa tinggal 10 menit waktu meetingnya. Dan kapankah terjadi Idul Adha? Saya artikan secara agak cepat. Antum artikan, kalau ada yang tidak tahu artinya tanyakan. Fil yaumil ashir, di hari ashir itu yang ke-10. Min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Wa madza naf'alu fi 'Idil Adha, dan apa, madza apa, naf'alu yang kita kerjakan fi 'Idil Adha, di hari raya Idul Adha. Dijawab oleh ayah, oleh abun. Nusalli sholatal Id, kita sholat Id. Wa nazbahul udhiyah. Nah, ini mungkin kosakata baru. Zabaha yazbahu, nazbah, menyembelih. Udhiyah itu hewan kurban. Dan kita menyembelih hewan kurban. Wa nazurul ahla wal asdiqa. Ini sama kayak tadi ini. Wa nazurul ahla wal asdiqa. Artikan sendiri. Wa nazurul ahla wal asdiqa. Dan kita mengunjungi keluarga dan teman-teman. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Ini tadi Mas Hisham baru bergabung, belum lama ini. Waktu udah mau habis Mas Hisham. Nggak apa-apa. Seperti sebelum-sebelumnya ini Ustadz record. Ustadz rekam. Nanti Ustadz unggah di YouTube. Harap untuk diulang-ulangi. Bagi yang ketinggalan khususnya ya. Tapi bagi yang sudah mengikuti, mengulang-ulangi, insya Allah akan semakin mematangkan. Thayyib. Barangkali 1-2 kosakata lam ta'rifuna ma'naha, tafadhalu is'alu wala tastahyu. La tastahyi. Ya. Di antara kunci belajar cepat pintar itu jangan malu bertanya. Lakin azunnu wadih ayyuhas syabab as-salihun. Para pemuda yang soleh-soleh ini insyaallah. Jadi sekali lagi ya, ketika kita memang benar-benar ingin bisa, ingin cepat menguasai bahasa Arab, kita harus punya keinginan kuat untuk bisa. Harus punya rasa penasaran, ingin tahu bahasa Arabnya. Segala sesuatu apapun. Ketemu lemari, apa bahasa Arabnya ya? Cari. Cari tahu, aktif mencari tahu. Aktif mencari tahu. Ketemu meja, aduh ini apa bahasa Arabnya? Aktif mencari tahu. Kalau Ustadz menyarankan, setiap antum punya kamus ya, kamus kosakata punya kamus kosakata. Karena nanti pelajaran bahasa Arab harus ada hafalan mufrodat. Dihafalkan, maksudnya jadi
ilmu yang tersimpan dalam memori ingatan kita. Sehingga nanti secara refleks sudah tahu semua ini bahasa Arabnya ini bahasa Arabnya ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Nakhtatim liqa'ana fi hadzan nahar bi qiraatil hamdalah wad du'a kafaratul majlis. Terus semangat dalam belajar. Ya, belajar bahasa Arab ini spirit kita adalah ingin memahami agama, ingin memahami Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullahu khairan. Ustaz persilahkan bagi yang ingin live meeting. Tinggal 3 menit kalau mati sendirinya.